S4 kamu mau jadi pacarku. Seminggu sudah setelah kejadian di jalan yang tak terduga, kini tiba saatnya Revan pergi ke negara L. Di kamar Revan sedang mengemasi semua barang-barangnya tak terkecuali. Revan turun dari kamar untuk pamit dengan Pak Cakra. Tok, 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 ketukan pintu kamar Pak Cakra. Pak Cakra yang mendengar langsung membukanya. Pak Cakra melihat Revan yang sudah rapi dan membawa koper besar langsung memeluknya. Pak Cakra menangis di pelukan Revan. "Pa, maafkan Revan yang tak mau menuruti keinginan Papa. Revan tahu, pasti Papa marah sama Revan. Maaf kalau Revan harus meninggalkan Papa. Revan akan selalu sayang sama Papa sampai kapanpun. Van, Papa memang marah sama kamu karena tak mau menuruti Papa, tapi Papa nggak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Papa nggak menginginkan Kania, Papa harap kamu bisa bahagia dengannya. Papa nggak sejahat yang kau kira, karena Papa adalah orang tua kamu. Papa ingin yang terbaik untuk kamu. Kamu jaga diri baik-baik. Kalau kamu tidak nyaman di sana pulanglah. Rumah ini akan selalu terbuka untuk kamu, dan semoga kamu cepat mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya." Setelah mendengar ucapan sang papa, Revan berlalu dan keluar rumah. Di halaman sudah ada mobil Doni yang siap mengantar sahabatnya itu. Kurang lebih 30 menit untuk sampai di bandara. Kini Revan turun dari mobil milik Doni. "Bro, gue harap lo baik-baik di sana, Doni." "Iya bro, kalau lo nikah undang kita-kita, pasti gue dan Doni akan terbang melihat lo menikah, dan semoga lo cepet mendapat kebahagiaan di sana." "Iwan, terima kasih, kalian memang sahabat gue yang paling the best." Tak pernah diragukan lagi, persahabatan yang tak pernah ada konflik semenjak SMA itu sangatlah kuat untuk tiga cowok ganteng itu. Tak pernah ada permasalahan yang terjadi, karena mereka berbeda type dan saling meyakinkan masing-masing, jadi tidak ada yang saling rebut atau saling menang sendiri. Di dalam pesawat, hati Revan berbunga-bunga, karena sebentar lagi akan bertemu dengan pujaan hatinya. Revan tak pernah lepas dari senyumnya saat ini. Sedangkan Doni dan Iwan sudah sampai di depan restoran, Iwan langsung saja berpamitan dengan Doni dan melajukan mobilnya. Doni masuk ke dalam restoran. Doni melihat Sahila sedang asyik dengan lamunannya. Kamu ngelamun." Sahila kaget dengan suara bosnya yang tiba-tiba. "Maaf pak, aku nggak ngelamun kok, cuma mikir sesuatu aja." "Emang mikirin apa?" "Mikirin aku ya." Doni mulai sedikit bercanda. "Bapak ada-ada aja, Bapak tumben baru datang. Tadi abis nganter Revan ke bandara." "Oh, apa? Mas Revan ke bandara, mau ngapain?" Setelah mengatakan "oh", tiba-tiba Sahila terkejut. "Bentar-bentar kamu nyebut Revan mas, aku nggak salah dengarkan, emang kamu kenal sama Revan?" Sahila menggeleng. "Maaf, tadi aku mau panggil Pak, tapi salah ucap. Aku nggak kenal sama Pak Revan, tapi aku sering lihat dia ke sini dan ngobrol sama Bapak, pasti itu teman Bapak kan?" Jawab Sahila ngeles. Setelah mendengar penjelasan Sahila, Doni mengangguk-anggukkan kepala. "Bahkan sekarang aku tidak bisa melihat wajahmu lagi mas, kamu benar-benar lupain aku, tapi aku akan tetap sabar menunggu kamu sampai kau ingat siapa aku sebenarnya," batin Sahila. Kamu kenapa bengong lagi?" "Enggak pak, memang Pak Revan mau kemana ya pak, maaf kalau boleh tahu." "Dia mau menetap di negara L, dia mau mencari kekasihnya di sana, dan dia mau menikah di sana, karena papanya tidak setuju kalau dia menikah dengan pacarnya itu, jadi dia memilih pergi ke luar negeri." "Maaf nih pak, kalau aku boleh tahu lagi. Memang kenapa papanya Pak Revan itu nggak setuju dengan pacarnya?" Sahila memastikan. Di samping Kania itu bukan kriteria papanya Revan, Pak Cakra itu sudah menyiapkan calon istri untuk Revan, tapi Revan nggak mau, karena cewek itu kampungan katanya, nggak modis, pokoknya bukan kriteria Revan banget, gitu aja sih kata Revan, tapi aku juga nggak pernah lihat, jadi aku nggak bisa nilai sendiri, kata Doni. "Bapak udah lihat kok, calon istri pilihan Om Cakra, dia itu Sahila yang sekarang berdiri di depan Bapak. Aku nggak ngangka Mas Revan menilaiku seperti itu di depan teman-temannya. Terus Bapak menilaiku seperti apa sekarang? Apa sama seperti Mas Revan?" Batin Sahila. "Ya udah kalau gitu aku kerja lagi Pak, permisi."
Jawab Doni singkat. Sahila berlalu dari hadapan Doni. Sahila masuk ke kamar mandi dan meluapkan semua amarah dan tangisnya. Kenapa kamu segampang itu melupakan aku, Mas? Bahkan kamu menjelekkanku di depan teman-teman kamu. Dan sekarang kamu mau menikah dengan cewek lain, apa perjuanganku sia-sia selama ini? Dulu aku pernah mengira kalau kita memang tidak berjodoh saat aku memiliki pacar, tapi setelah mendengar kata-kata ibu, aku ingat apa yang kamu kasih ke aku, meskipun kamu yang menyimpannya, tapi sekarang kamu sendiri yang mengingkarinya. Apa ini akhir kisah kita? Kamu meninggalkan aku, dan menikah dengan wanita lain. Tapi kali ini aku akan menjaga kesucian cintaku untukmu, Mas. Aku berjanji nggak akan mencintai laki-laki lain lagi, selain dirimu, pacar kecilku. Sahila melihat wajahnya di pantulan cermin sambil bergumam. Tak sengaja Nesya masuk dan melihat Sahila yang sedang menangis. Nesya langsung menghampiri sahabatnya itu. Sa, kamu kenapa nangis? Apa ada yang menyakitimu lagi? Sahila menggeleng. Terus kamu kenapa nangis? Aku nggak apa-apa kok, Nes. Aku cuma ingat sama ibu saja, jawab Sahila bohong. Sa, kan kita baru beberapa hari di sini, masa kamu udah kangen sama ibu kamu sih? Nes, aku kan baru kali ini berpisah dengan ibu, sehari saja itu rasanya sudah seperti setahun, Nes, tapi aku akan tetap bertahan demi kebahagiaan beliau. Aku ingin bahagiain ibu sebelum aku menikah nanti, jawab Sahila meyakinkan. Ya udah yuk kita keluar nanti dicari sama yang lain, ajak Sahila. Sahila mengusap air matanya yang masih tersisa, tapi masih memerah. Sahila dan Nesya kembali dengan pekerjaan masing-masing. Sedangkan Doni di ruang kerjanya terngiang-ngiang dengan wajah polos Sahila. Kenapa sekarang gue jadi mikirin dia terus ya, apa gue mulai suka sama dia? Tak bisa diragukan lagi sih, kepolosannya itu membuat gue tergila-gila. Rajin, jujur, apa adanya, batin Doni sambil tersenyum kecil. Tiba-tiba suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Doni. Doni langsung mempersilahkan masuk. Ternyata dari bagian keuangan yang mau kasih laporan. Setelah memakan waktu beberapa jam, pesawat yang ditumpangi Revan tiba di Bandara Negara L. Revan turun dari pesawat dan langsung disambut dengan mobil mewah. Selamat datang Tuan. Saya harap kami bisa melayani Tuan dengan baik. Revan hanya mengangguk. Tuan mau tinggal di mana? Aku tinggal di apartemen saja, nggak enak kalau di resort terlalu rame. Akhirnya mobil yang dikendarai Revan menuju apartemen milik Pak Cakra. Setiba di apartemen, Revan langsung beristirahat karena perjalanan yang melelahkan. Sebenarnya Revan sudah tak sabar untuk memberi kejutan sama Kania kalau dirinya sudah tiba di negara L. Tapi semua itu diurungkan karena badannya merasa sangat lelah. Akhirnya tak butuh waktu lama Revan sudah beralih ke dunia mimpi. Selang beberapa jam, ada yang mengetuk pintu apartemen. Siapa sih ganggu orang lagi tidur aja, Revan menggerutu. Revan berjalan dengan sempoyongan dengan separuh nyawanya yang terkumpul. Ceklek, ternyata seorang sekretaris dari perusahaan kantor Pak Cakra, siapa lagi kalau bukan Mike yang diceritakan Pak Cakra. Selamat datang Tuan, saya Mike, mulai sekarang saya akan menjadi sekretaris Tuan. Masuk. Maaf Tuan saya mengganggu Anda, tapi saya harus ke sini, karena tadi saya mendapat telepon dari Tuan Cakra untuk memberikan dokumen ini sama Tuan. Baik, nanti saya pelajari. Baik kalau gitu saya permisi dulu Tuan. Mulai sekarang jangan panggil aku Tuan, panggil yang lain saja, dan jangan terlalu formal. Kita kan seumuran, ucap Revan sedikit memerintah. Baik bos, ucap sang sekretaris. Sekretaris berlalu dari apartemen. Sedangkan Revan langsung membuka beberapa dokumen yang diberikan sang sekretaris. Revan memang terbilang pekerja keras, baginya waktu adalah uang. Untuk kerjaan Revan tak pernah menyia-nyiakan waktunya. Setelah cukup lama, Revan teringat dengan Kania. Akhirnya Revan mengambil ponselnya dan melakukan panggilan kepada Kania. Tapi nihil, panggilan tak berhasil, karena ponsel Kania berada di luar jangkauan, itulah bunyi operator. Revan sangat kesal, karena tujuan utamanya belum terpenuhi. Kamu kemana sih Kania? Kenapa ponsel kamu nggak aktif?
kamu nggak tahu kalau aku sangat kangen sama kamu. Gumam Revan. Besok kan kita libur, gimana kalau kita jalan-jalan? Jalan-jalan kemana? Ya kemana aja, ke taman mungkin, atau nggak kita nonton bioskop aja? Ya ampun Nes, ngapain sih kita nonton, mending kita ke taman aja. Aku nggak suka, pasti banyak orang yang pacaran gitu deh. Justru itu siapa tahu kita dapat cowok di sana. Nes, kita ke sini mau kerja, bukan cari cowok. Kamu ini masih polos aja ya ya kalau kita dapat dua-duanya kan lebih baik, memang kamu nggak mau punya cowok apa? Sahila menggeleng. Kenapa? Apa kamu nggak suka pacaran? Bukan nggak suka, tapi aku sudah berjanji akan memberikan cintaku untuk seorang pria. Kalau dia jodohku ya pastinya aku sangat beruntung, tapi kalau dia bukan jodohku, aku akan menyimpannya sendiri sampai aku mati nanti. Aku tidak akan mengkhianatinya lagi. Maksud kamu apa sih, Kamu ingat nggak sama Zaki? Mang dia kenapa? Ya ampun Nes, dia itu dulu kan pacarku, dan ibu menyuruhku untuk memutuskan dia, karena ayah sudah menjodohkanku dengan seorang laki-laki yang sangat tampan, tapi semua itu tak berjalan mulus. Dia meninggalkanku, tapi aku berjanji akan menunggunya sampai kapanpun. Nesya bergelut dengan otaknya menelusuri kata-kata Sahila. Pagi yang cerah, embun pagi yang menyegarkan, matahari mulai nampak terang, Sahila dan Nesa sedang menikmatinya di balik jendela kamar. Tak pernah terlintas di pikiran Sahila bahwa kehidupannya akan seperti ini, kehidupan yang penuh misteri, tak ada yang tahu apa yang terjadi ke depannya. Mereka bersiap-siap untuk jalan-jalan seperti yang dikatakan Nesya. Karena setiap bulan pasti restoran memberi libur pada pelayannya secara bergantian. Sahila dan Nesya berjalan menuju taman yang tak jauh dari kos-kosannya. Tiba di sebuah taman, Nesya membeli cemilan dan es krim untuk menemaninya di taman. Sahila duduk di tempat yang disediakan di taman. Pagi Nona manis, dari belakang Sahila. Seperti suara Pak Doni, tapi masa sih Pak Doni, pikir Sahila sebelum nengok ke belakang. Sahila sangat penasaran dengan suara yang memanggilnya dari belakang. Sahila menoleh, dan benar saja, itu Pak Doni. Pak Doni, ngapain di sini? Apa Bapak lagi janjian dengan teman Bapak, atau sama pacar Bapak? Mungkin sama pacar, tapi kalau dia mau nerima aku. Maksud Bapak mau nembak pacar Bapak di sini. Maksud aku ya kamu aku menyukai kamu dari kita bertemu, batin Doni. Hai, ada Pak Doni juga, Bapak bersama siapa ke sini? Nesya. Sendirian, apa aku boleh gabung dengan kalian? Silahkan dengan senang hati, tapi aku beli es krimnya cuma 2, kata Nesya. Nggak apa-apa, lagian aku nggak suka es krim kok. Mereka bertiga saling bercanda dan terkadang tertawa lepas. Doni memang pribadi yang sangat baik dan tak pernah membedakan para pelayannya. Ting-tung, bunyi notifikasi ponsel Doni. Doni segera membukanya dan melihat. Ternyata pesan dari Revan. Don, lo lagi ngapain? Gue lagi bete nih, ponsel Kania nggak bisa dihubungi, dan gue juga belum tahu dia tinggal di mana. Lo yang sabar Van, mungkin Kania lagi pemotretan atau nggak lagi fashion, dia kan model pasti sibuk lah. Udah dulu ya, aku lagi kencan nih sama 2 cewek, nggak enak kan kalau aku tinggal mainin HP, nanti tersinggung lagi. Oh, ceritanya udah punya yang mau diseriusin nih. Ya udah deh kalau gitu lanjut aja, gue nggak mau ganggu, have fun. Sahila dan Nesya saling memandang, karena melihat bosnya yang senyum-senyum sendiri. Pesan dari siapa Pak? Kok kelihatannya asyik banget sampai Bapak tersenyum gitu, tanya Sahila. Ini dari Revan, katanya lagi bete, aku pamerin aja, aku bilang sama dia kalau aku lagi kencan. Terus mana cewek Bapak? Ya ampun maksud aku ya kamu itu cewek aku, batin Doni. Cewek, maksud kamu pacar gitu? Sahila dan Nesya mengangguk. Aku nggak punya pacar, aku hanya bohong saja sama Revan, lagian belum ada yang cocok sama aku. Bapak kan ganteng, pekerja keras, baik, kaya, masa sih nggak ada yang mau sama Bapak? Sahila. Doni seperti mendapat peluang dengan pertanyaan Sahila. Kamu mau jadi pacar aku?
Tanya Doni kepada Sahila. Sahila dan Nesya saling memandang lagi. Sahila langsung menggeleng-gelengkan kepalanya, sedangkan Nesa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa? Kamu bilang aku baik, pekerja keras, ganteng, kaya, terus apa yang kurang dari aku? Maaf Pak, aku sudah punya calon suami, tapi Bapak nggak perlu khawatir nih, ada sahabat terbaikku, Nesya. Nesya membelalakkan matanya dengan ucapan Sahila, di samping Sahila menawarkan dirinya menjadi pacar Doni, juga bilang kalau Sahila sudah punya calon suami.